Henry. Kira kita masih bersambung dari materi tema sebelumnya, khususnya terkait dengan contoh yang kedua. Tak hampura berudak ya sabab daya operatorna dari posisi di rumah mah segala punya lira dia tinggal sila ya tamu ketika ke rumah. Jadi bersambung ya, mohon dimaklum karena anak saya masih kecil-kecil, jadi ya, tidak bisa atau belum bisa membantu proses pembelajaran ini. Meski demikian, kita masuk pada contoh yang kedua dari kaidah 8 ini. Kalau tadi di awal contohnya itu seputar kaifiat dalam ruku. Jadi kaidah di atas bahwa al-amrul muta'allaqu 'ala al-ismi yaqtadi iktisar 'ala awwali, bahwa perkara atau perintah yang dikaitkan pada satu istilah, satu nama, maka melakukannya itu tuntutan untuk melakukannya itu dibatasi pada struktur yang paling ringan, struktur yang paling rendah. Sudah mencapai pada perintah pada level paling bawah sekalipun, dia sudah melaksanakan perintah tersebut. Jadi tidak usah memaksakan diri untuk mengerjakan perintah-perintah dalam satu perintah dengan level yang paling tinggi kalau memang dia tidak mampu. Kalau tadi diurai litahqiqil musamma bidzalik, jika seseorang tersebut memang hanya mampu pada titik itu saja, ya lakukanlah perintah tersebut pada titik itu. Sementara pada contoh yang kedua di sini diungkapkan wa minha, ada contoh yang kedua yang lainnya, law wajaba alaina itqu raqabah, andai kata kalaulah seseorang itu dituntut wajib harus untuk memerdekakan hamba sahaya perempuan. Jikalau seseorang dituntut harus memerdekakan hamba sahaya perempuan sebagai tebusan, bisa sebagai diat atau sebagai hukumannya itu jenisnya itu adalah dengan cara memerdekakan hamba sahaya perempuan. Lanjut, waqtasarna ala ma yusamma raqabah ajza'a. Waqtasarna ala ma yusamma raqabah, lalu kita, maksudnya orang tersebut yang harus membayar kifarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya perempuan, lalu kita membatasinya terhadap istilah raqabah tersebut, membatasinya alama yusamma raqabah, terhadap satu istilah yang dikatakan sebagai hamba sahaya perempuan. Maksudnya mungkin aneka macam raqabah itu. Hamba sahaya perempuan itu kan macam-macam, walaupun semuanya adalah perempuan. Tapi dari raqabah hamba sahaya perempuan tersebut jenisnya berbeda-beda. Ada yang dibebaskan dengan harga yang agak murah, standar, atau mungkin hamba sahayanya itu dengan nilai yang tinggi, fantastis, fenomenal harganya maksudnya. Ada yang harga ini kalau hitung-hitungan banyol barudaknya, mungkin ada yang hitungan nilai hamba sahaya perempuannya itu contohlah aya 2 juta, aya 50 juta, mungkin aya 200 juta. Tapi kita harus membayar tersebut, harus membebaskan hamba sahaya perempuan karena telah berbuat dosa. Tuntutannya pembebasan dosanya itu dengan cara memerdekakan hamba sahaya perempuan. Lah, kalau orang tersebut mampu hanya pada kata raqabah hamba sahaya perempuannya yang paling murah sedikit pun, dia sudah melaksanakan perintah itu. Maksud demikian. Nah, makanya di sini endingnya ajza'a, dibolehkan. Dibolehkan itu. Wa in kana adna riqab, meskipun hamba sahaya perempuan tersebut paling murah sekalipun. Tadi paling murah seberapa sih?
2 juta, ya 2 juta. Baiklah, rek ini oke. Oh, dan ini dia awewe, boleh. Kalau memang statusnya hamba saya perempuan. Analoginya kalau memang harus demikian gitu ya. Wala yajibu alaina an na'tiqa raqabah bi alfi dinar. Dan kita tidak wajib untuk memerdekakan hamba saya perempuan tersebut bi alfi dinar, dengan 1000 dinar, dengan mahal-mahal. Teu kudu maksakeun maneh keur nohonan akibat membayar diat atau kifarat dengan cara memerdekakan hamba saya perempuan. Maksakeun maneh ngabebaskeun hamba saya perempuan teh bi alfi dinar, dengan harga hamba saya perempuan tersebut dengan 1000 dinar. Tinggal sebaraha 10 dinar ku rupiah ku tahun ayeuna da apa. Rasulullah nusok pernah haji ka umroh duka 1.500 atau sebaraha real namanya 1.500. Intinya yang ingin saya tegaskan di sini adalah 1000 dinar itu adalah angka yang maksimal. Sementara tadi ada angka yang atau nilai atau harga yang paling bawah dicontohkan dengan nilai 2 juta. Sementara kita harus memerdekakan hamba saya perempuan, maka meskipun nilainya angkanya 2 juta, dia telah melaksanakan perintah tersebut. Walakin kadaya ulah nyokot nu hanap wae kebiasaan teh nya, ulah nyokot nu murah wae. Di dia aya penyertaan anu menarik. Walakin akan tetapi la yakhfa, tidak usah khawatir, teu naon, annal ihtiyatul akhdhu, demi kehati-hatian, al akhdhu maka diambil. Akan tetapi tidak usah khawatir, tidak mengapa. Andai kata seseorang tersebut mengambil ihtiyat, artinya kehati-hatian. Bahasa di urang mungkin kieu, urang teh rumasa ngalaksanakeun dosa, maksiat ka Allah, piraku mayar tebusan teh kuno harga anu murah, hayang we atuh keur ngaregregeun hate teu tenang, matak arek ngupayakeun we hamba saya perempuan teh nu gadis ngora kene nupang mahalna teu naon, lamun ihtiyat yang akan diambil. Walakin la yakhfa annal ihtiyatul akhdhu, akan tetapi tidaklah mengapa jika dia mengambil jalan ihtiyat, kehati-hatian, bi akhiril ismi, dengan mengambil struktur yang paling ideal, nilai yang paling tinggi, harga yang paling mahal. Ayat maksudnya bi a'la rutbatin minhu, yakni dengan status atau nilai harga hamba saya perempuan tersebut yang paling mahal, untuk meyakinkan dirinya telah berbuat dosa. Meyakinkannya maksudnya naon? Ngayakinkeun ngarahku mayar hamba saya perempuan pang mahal nama, sehingga yakin bahwa dirinya itu telah terbebas dari dosa tersebut. Sekian untuk kaidah 8. Demikian ini untuk mengisi tugas-tugas yang telah disampaikan terkait dengan tarjamah berupa audio yang telah Anda terima tempo hari. Nah sekarang setelah melihat tayangan ini, kalian para santri boleh bukan meralat ya, memperbaikinya kembali lah, mengedit kata-kata atau terjemah-terjemah. Karena yang saya gunakan adalah terjemah umum, bukan saja terjemah secara lafzi ya, biar lebih mendekatkan saja kepada makna, bukan untuk kepentingan apa.
Eh, Mungkin kalau memang masih bisa dilanjut dengan kaidah yang ke-9, bolehlah kita sambung dulu, mumpung saya live di sini tepatnya di rumah pada hari ini Selasa ya, tanggal berapa Selasa itu? 12 Ramadan kalau nggak salah, atau sekitar 5 Mei. Ini sengaja saya sampaikan untuk catatan bagi kalian bahwa saya membuat video ini adalah untuk tayangan semester kedua, karena batasan usul fikih itu kurang lebih lah sampai pada kaidah-kaidah. Kalau fil amri itu sampai kaidah 9, mungkin kalau nanti masih ada waktu kita masuk lagi kepada corak yang kedua, yakni fil nahyi mengenai larangan. Ini hari Selasa 12 Ramadan atau pada tanggal 5 Mei 2020. Maka di kaidah 9, al-qaidatut tasi'ah, kaidah yang ke-9, al-amru ba'da nahyi, perintah setelah larangan itu yufidu, memberi faidah, al-ibahah, dibolehkan atau mubah. Ringkasnya begini, jika ada suatu perintah yang datang setelah sebelumnya dilarang, maka endingnya adalah mubah. Berarti di sini ada apa ya? Ada warawiri terkait dengan kemarin hari kok ini kan dilarang. Kemarin teh dicarek dilarang, tapi poe ieu diparentah. Kade tol di mana? Ini bukan bermaksud bahwa syariat itu inkonsisten. Tepugunya hukum Islam syariat teh ongko kamari nyarek ayeuna nitah tuluy lain masalah inkonsisten benda. Tapi di sini akan melahirkan hikmah syar'iyah berikutnya, yaitu apa? Al-ibahah. Jadi mere ruang lain karena ada jenis larangan kemarin hari, kemudian pada hari ini ada perintah, lain inkonsisten, tetapi memberikan ruang atau peluang hukum hikmah syariah berikutnya, yakni isukan mah mubah deket dalam urang manggihan parentah anu samemehna kungsi dicare, maka isuk mah hukum tersebut teh lain wajib, lain haram, tetapi mubah. Eta hikmah syariah, bukan inkonsisten. Tuh kan al-aslu bil amri ini lucu. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Oh iya kan, merintah. Al-aslu fil nahyi li tahrim. Kamari kan pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Tah keur isuk mah kusabab kamari diharamkeun, ayeuna diwajibkeun dalam satu kasus nih, bukan yang berbeda. Maka hikmah syariahnya untuk kita, konklusinya, kesimpulannya, jenis hukum tersebut martabatnya menjadi ibahah, mubah. Litabaduril ibahati fi ila dhihni fi dzalik. Tak perlu memakai logika dengan pikir panjang lah mengenai hal itu. Litabaduril ibahah, tanpa proses berpikir panjang, menggunakan logika sehingga kita sampai pada konklusi al-ibahah, mubah. Ketika sebelumnya ada diperintah, ada dilarang. Cek bahasa orang lempong meureun nyimpulkeun nepi ka naik karena posisi ibahah teh, walaupun samemehna
diparentahkeun jeung dilarang itu tak perlu panjang-panjang berpikir. Itu kudu make nalar logika anu ribet gitu. Hal itu ya mungkin dikatakan mudah lah kalau dalam bahasa saya ya. Sampai kumahanya kamari nyare syariat teh poe ieu nabi teh nita ci lain kudu bingung tapi cepat simpulkan. Oh berarti di balik itu ada hikmah syariah lain, yakni adanya timbulnya al-ibahah, kemubahan. La ghalabatu isti'maluhu fiha hina idin. Maka la ghalabatu isti'maluhu, maka penggunanya itu atau arah menuju ibahah tersebut memang harus terjadi saat itu juga. Kahiji babari teu kudu berpikir panjang, nu kadua memang arah untuk mencapai nilai ibahah tersebut itu memang harus benar-benar terjadi hari itu. Nah kudu disimpulkan lamun teu engke urang bakal terjebak dalam dua pilihan saja. Sakumaha terjadi kamari dicare mengerjakan dicare ke saumur-umur. Ada oge terjebak pada status hari ini diperintah berarti wajib bisa umur-umur tak bakal berkutat na no eta. Lamun teu diputus teu disimpulkeun ibahah di akhirnya harus hina ieu seketika itu. Di sini ada keterangan tambahan at-tabaduru alamatul haqiqah. Karena reaksioner, pantai itu kudu buru-burunya, kudu bersegera disimpulkan, sabab lamun teu bakal ada dalam dua pilihan tadi. At-tabadur reaksioner, responsif tersebut alamatul haqiqah adalah ciri dari kepatutan. Alasan dari yang sebenarnya, dan memang kudu kitu maksudnya begitu. Menyikapi teh kudu responsif. Ari kamari sakali deui hampura aku ada di bolak-balik ya contoh teh. Ari kamari dicare ayeuna dititah kuat simpulkeun kumaha itu maksudna. Oh berarti melahirkan hukum tersebut adalah ibahah. Tah respons seperti itulah, reaksioner seperti itulah alamatul haqiqah. Maksudnya alasannya, kepatutannya. Dan memang kudu kitu. Bisi kaburu terlanjur parentah dina parentahna, dina kewajibanna, larangan dina laranganna atau dina keharamanna. Bingung? Bingung udah can mere contoh urang nanya tuh kawan. Tah. Urang ku contoh lain. Sarua aya 2 di 3 contoh. Wa min amthilatiha qaulu ta'ala. Di antara contohnya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza halaltum. Apabila kalian tengah melaksanakan ibadah haji, fastadu, maka berburulah. Lah pada mana kedua garis bawahi? Fastadu, berburulah. Berarti itu pada naon? Perintah atau larangan? Perintah. Eta aya dina surat Al-Maidah ayat 2. Tapi eta teh ayat eta teh datang saatosna ayat ayat hiji masih di Al-Maidah. Ayat nu bieu wa idza halaltum fastadu, apabila kalian tengah melaksanakan ibadah haji maka berburulah. Artinya perintah untuk berburu. Ayat dina surat Al-Maidah ayat 2. Tapi samemehna di ayat hiji justru berburu itu dicari. Cinggu maha unggulna. Nah, uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kalian itu binatang ternak. Pek ternak mah. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang akan dibacakan pada kalian. Tah karya dengekeun ya, nu iya nu ulah mah ya. Lamun binatang ternak pek halal. Binatang ternak kop dahar. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan pada kalian. Nah,
Naon isina tah dibacakeun teh? Ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Maka tidak halal bagi kalian berburu wa antum hurum, kalau kalian sedang dalam keadaan ihram atau sedang beribadah haji. Duh, dina ayat 2 mah tadi justru fastadu diperintah, tapi di ayat hijina samemehna ghairu muhillis shaidi, lamun mah teu dihalalkeun berburu lamun anjeun keur ihram atau haji. Jadi di ayat hiji mah nyare, di ayat 2 na nitah larangan, di dieuna memerintah. Nah, ini bukan inkonsisten antara ayat 1 dengan ayat 2 dari apa itu, dari surat Al-Maidah ini, tetapi melahirkan hukum berkelanjutan, yakni menunjukkan hal itu adalah kebolehan alias ibahah. Terkait persoalan berburu bagi jemaah haji, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah dibolehkan atau ibahah. Kenapa kita bisa menyimpulkan dibolehkan atau ibahah? Karena terjadi pada 2 ayat. Yang satu itu Nabi pernah melarangnya, di ayat 2-nya tapi Nabi pernah memerintahkannya. Sengaja ini bukan inkonsisten syariah, tetapi lebih kepada menunjukkan keluasan atau kelembutan hikmah syariah. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an luhumil adhahi fawqa salat min ajli darfah. Kuntu nahaitukum, saya telah melarang kalian an luhumil adhahi, terkait daging-daging hewan sembelihan, fawqa salat, lebih dari 3 hari, min ajli dafah, dengan maksud untuk menimbunnya. Hiji mangsa bahasa lempongna Nabi teh memang benar-benar nyarek ngeunaan daging sembelihan itu temenang lewat di 3 poe. Jadi lamun poe ieu mencit sok dimakan. Keur poe ieu, keur poe isu, keur poe pageto. Kadituna Nabi teh nyarek. Tapi di waktu setelah itu Nabi justru memerintahkannya. Apa kalimatnya? Fakulu minha, maka makanlah oleh kalian daging-daging sembelihan tersebut, wadakhiru, dan maksudnya bahasa di orang, simpanlah sebagian. Wadakhiru, simpanlah sebagian, diperintah. Tadi mah nahaitukum nyare, ada itu mah justru wadakhiru, sisihkanlah sebagiannya. Dan ini umum, bukan untuk jatah 1 minggu atau sebulan. Jadi ini kembalikanlah maksud dari wadakhil ini pada keumumannya. Ketika tidak mematok jumlah waktu, maka kembalikanlah keumumannya. Jadi tadi mah awal nyarek nate ulah leuwih teu 3 poe dahar daging kurban contohna. Ari kadina teh mah Nabi justru nitah ulah diakeun ting poe atuh agen keur isuk karunya ieu anak karunya dulur jauh sagala rupa bisa Anda buat dendeng misalkan contoh ya malah baiklah ke usum puasanya bisa ke lebaran misalkan gitunya dahareun lebaran bisa, sehingga hukum yang dilahirkan dari persoalan ini terkait dengan memakan daging sembelihan itu al-ibahah. Rek dibeakeun sapoe eta heun, rek diisukeun disamingukeun asap
sabulan kan bisa gitu berapi-api nama sabulan lah itu lamun teh memang bisa tidak menimbulkan efek bagi kesehatan yang negatif, silakan lakukan. Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Saya kira untuk ulasan terkait dengan tugas yang telah kalian sampaikan kepada saya tempoh hari, ini terkait ini sebetulnya. Tugas saya kan ngenaan bab 8 insya Allah ya. Nah, ku anak ini dibalik ke di Kabarudak, kemudian silakan diedit lagi, direview lagi, diperbaiki lagi lah gitu ya. Bukannya setoran kalian tugas yang itu salah semua, enggak, tapi udah cek paribasana kudu diomikeun hiji-hiji saurang-saurang manusia sator teu efektifnya. Maka untuk skala efektivitas ini video yang Anda buat itu adalah untuk kepentingan itu. Jadi ngarah ditonton ku barudak anu kamarnya torkeun tuluy bari dibuka tugas nanti heula tuluy dicocokkeun deui diperbaiki lagi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan di kesempatan besok lusa mohon kiranya metode seperti ini akan saya ambil lagi, atau bahkan sekaligus saya sampaikan bahwa untuk pekan-pekan berikutnya metode yang saya gunakan itu adalah live lah. Jadi hari aina makan siaran tidak langsungnya anak poe iya salah 4:30 siaran, tapi kan kalian bisa menyaksikan tayangan ini bisa besok, bisa lusa dan seterusnya. Nah, kaharep mah anak nyobaan hayang live yang baru dake dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Webex. Nanti ketentuannya saya share di teman-teman yang kontaknya ada di saya, kemudian dari sana semoga disebarkan dan partisipasi kalian pada kegiatan live video conference tersebut bisa hadir lah, bisa terlaksana. Tapi untuk waktu saya kira menyesuaikan sampai ada keputusan dari kalian, khususnya ada berapa orang, ada ya pendataan dulu. Contoh nanti saya akan minta rekap data dari saudari Indri misalkan untuk kelas IPS-nya, kalau dari Pak atau I-nya siapa. Mendata itu mendata apa? Mendata paling tidak lah aplikasi yang memungkinkan untuk kalian download, karena harus di-download dulu baik itu Zoom ataupun Webex. Nah, setelah data itu saya rekap dari IPS 1, IPS A, IPS B ataupun DI jumlahnya sekian. Nah, nanti saya pertimbangkan apakah bisa enggak ketiga-tiga kelasnya itu kita lakukan live streaming atau Vicon, video conference kayak gitu ya. Kalau Webex itu sejauh ini bisa menampung sampai maksimal 100. Nah, kalau siswa dari 3 kelas itu mencapai 100 atau di bawahnya, saya kira bisa. Kita coba saja melek informasi, melek teknologi. Dan sebetulnya teknik seperti ini sudah digunakan oleh istri saya sebetulnya ya di sekolahnya dia. Saya nemu nebeng, ceritanya ini nebeng pada aplikasi yang telah biasa digunakan oleh istri saya, dan beliau bersedia untuk membantu itu. Orang itu sadia kumaha tuh udah kasalakinnya bedak. Hampura puasa tong diperpanjang. Kitu anu teh kapi hatur salam ka Ibu Rama sadayana di bumi. Hapunten anak tecan bisa ngalongok ka pasantren dan bisa jonghok jeung barudak sono makna taku, tapi memang situasinya siga kieu urang doa we sasarangan mudah-mudahan Allah memberikan hari terbaik dari perjalanan kita saat ini. Sakit ini saya putus sekali deh hatur nuhun. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu